Hai anak-anak, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ibu Indah ya. Kali ini kita belajar online, yaitu akan membahas materi baru, yaitu tentang statistika. Sebenarnya sih bukan materi baru, kalian di kelas 7 juga sudah belajar tentang statistika, yaitu tentang materi penyajian data. Bahkan kalian juga sudah belajar tentang diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan lain-lain. Bagaimana cara memperoleh data, kalian juga sudah dipelajari di kelas 7. Macam-macam data diperoleh dari mana saja, kalian sudah dipelajari di kelas 7. Masih ingat gak? Kalau lupa nanti Ibu ingatkan lagi. Kemudian, apa itu statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Apa aja yang dibutuhkan dalam mempelajari materi statistika ini? Tentunya data ya. Data itu sangat dibutuhkan. Dari mana diperoleh data? Maka kita akan mempelajari tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel, maka akan dipelajari di statistika di kelas 8 ini. Statistika ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya data. Kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah data. Di mana saja kalian bisa temui yang namanya data. Kalau di lingkup kalian itu pastinya di kelas. Banyak sekali yang namanya data. Contohnya, data nama siswa yang ada di buku absensi, itu ada data nama siswa, kemudian data piket kelas, sudah pasti ada ya di setiap kelas, kemudian data sekumpulan pelajaran atau daftar mata pelajaran, ada kan? Kemudian yang melekat sekali di benak kalian dan bendahara kalian yaitu tagihan uang kas. Itu juga merupakan data. Data tagihan uang kas, siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar, pasti dicatat oleh bendahara kelas. Dan yang dicatat itu oleh bendahara kelas itu dikumpulkan nanti dilaporkan ke wali kelas, ya kan? Kemudian dianalisis dan nanti ketahuan siapa yang sudah bayar, siapa yang belum bayar. Terkadang malah dibuat tabel oleh bendahara kelas kalian agar lebih mudah dalam membaca data. Nanti kalau sudah dibuat tabel pasti di situ yang udah dicentangin berarti udah bayar, yang belum dicentangin berarti belum bayar. Itu adalah contoh kecil sebuah data. Nah, sekumpulan data itu diperoleh dari mana? Ya dari orang yang dimintai data. Siapa? Ya, misalnya tagihan uang kas dari 8H, tagihan uang kas dari 8I misalnya. Misalnya tagihan uang kas dari 8H. Subjeknya siapa? Ya seluruh siswa kelas 8H. Kemudian tagihan uang kelas dari 8I. Siapa? Ya seluruh siswa dari kelas 8I. Misalnya seperti itu. Nah, kumpulan subjek, kumpulan orang, kumpulan benda, inilah yang dinamakan populasi. Apa? Populasi. Jadi misalnya seluruh siswa kelas 8H berarti populasinya apa? Populasi siswa kelas 8H. Atau sekumpulan siswa kelas 8I berarti populasi siswa kelas 8I. Atau seluruh siswa SMP 7 Kota Serang berarti populasinya adalah populasi seluruh siswa SMP 7 Kota Serang atau populasi siswa SMP Negeri 7 Kota Serang. Berarti kalau populasi itu jika disebutkan populasi siswa SMP 7 Kota Serang, berarti kalau dari SMP lain masuk, meskipun hanya satu orang, itu masih disebut populasi nggak? Enggak. Jadi populasi itu adalah sekumpulan orang, benda, atau subjek yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya populasi siswa SMP Negeri 7 Kota Serang. Ya di dalamnya hanya siswa SMP Negeri 7 Kota Serang. Nggak ada dari siswa lain, nggak ada dari siswa dari SMP lain.
meskipun hanya 1 orang. Paham ya? Misalnya, contoh kecil lagi, sekumpulan siswa kelas 8H atau sekumpulan siswa kelas 8I. Saya ambil contoh salah satu aja, sekumpulan siswa kelas 8H misalnya. Itu berarti yang di dalam situ, di dalam suatu populasi itu hanya ada siswa kelas 8H. Kalau ada dari siswa kelas 8I masuk ke dalam kumpulan itu walaupun hanya 1 orang, ya tidak bisa lagi disebut sebagai populasi siswa kelas 8H. Kalau populasi siswa kelas 8H ya hanya kelas 8H aja. Tidak boleh ada orang lain selain dari kelas 8H gitu. Paham ya? Punya gambarannya tentang populasi. Jadi populasi itu tidak asal sekumpulan orang saja atau sekumpulan benda atau sekumpulan hewan, tapi populasi adalah sekumpulan manusia atau orang atau sekumpulan benda atau sekumpulan hewan yang memiliki karakteristik sama. Paham? Kan sama kalau seluruh siswa SMP Negeri 7 Kota Serang. Berarti kan karakteristiknya sama. Semuanya yang ada di situ tuh siswa SMP 7. Nggak ada dari SMP lain. Itulah yang dinamakan populasi. Kemudian di sini ada pengertian populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Biasanya populasi dan sampel ini digunakan dalam sebuah penelitian. Biasanya para peneliti ini mengambil suatu populasi dan sampel untuk memudahkan mereka dalam meneliti. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula yang disebut dengan sampel. Sampel. Nah, di situ ada gambarnya ya. Ada populasi, ada sampel. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Jadi, sampel itu kita lihat dari gambarnya ini. Dari gambar yang di samping itu ada populasi itu yang lingkaran yang besar, kemudian sampel itu lingkaran yang kecil. Kita lihat di gambar itu bahwa sampel itu diambil dari populasi yang sama. Misalnya populasinya itu sekumpulan siswa SMP 7 Kota Serang. Jadi sampelnya itu adalah beberapa. Pakai kata-kata beberapa. Beberapa siswa SMP Negeri 7 Kota Serang. Berarti bukan semuanya. Misalnya contohnya gini. Populasi siswa SMP Negeri 7 Kota Serang yang menyukai ekskul bola voli misalnya. Siswa SMP Negeri 7 Kota Serang yang menyukai ekskul bola voli. Ya kan? Kemudian SMP 7 ini akan mengadakan suatu perlombaan antar sekolah misalnya. Seluruh antar sekolah, antar SMP misalnya. Nah, populasi ini yang diambil adalah misalnya lombanya ini tentang lomba bola voli. Berarti populasinya ini adalah siswa SMP 7 yang mengikuti ekskul voli misalnya gitu. Yang diambil mengikuti ekskul voli. Akhirnya dipilih melalui seleksi. Kemudian diambil, tidak mungkin semuanya. Ya kan? Misalnya yang dibutuhkan hanya 3 orang nih. 3 orang dari ekskul voli. Maka 3 orang ini misalnya yang ikut ekskul voli misalnya ada 20 orang. Misalnya ada jangan 20 orang ya, misalnya ada 30 orang misalnya gitu. Sedangkan yang diambil lomba misalnya hanya 11 orang misalnya gitu, yang dia ambil 11 orang. Nah, populasinya ini berarti apa? Siswa yang mengikuti ekskul
voli berjumlah berapa? Misalnya 30 orang. Kemudian sampelnya mana? Sampelnya adalah yang diambil itu 11 orang dari 30 orang, misalnya seperti itu. Itulah namanya sampel. Berarti populasinya adalah siswa yang mengikuti eskul voli, dan sampelnya adalah beberapa siswa yang mengikuti eskul voli. Pakai kata-kata beberapa. Apa mungkin misalnya populasinya adalah siswa yang mengikuti eskul voli, sedangkan sampelnya adalah beberapa siswa yang mengikuti eskul sepak bola. Nah, kan udah beda, bukan voli lagi, tapi sepak bola. Jadi itu bukan sampel. Kalau sampel ya asalnya dari populasi yang sama. Misalnya siswa yang mengikuti bola voli populasinya, maka sampelnya adalah siswa yang mengikuti bola voli juga, meskipun hanya beberapa. Itulah yang namanya sampel. Paham ya? Jadi sampel itu bagian dari populasi, dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Kemudian setelah kita dapatkan populasinya, kemudian sudah dapatkan sampelnya, maka dibuatlah sebuah data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Jadi data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Data ini merupakan kumpulan dari beberapa datum. Apa itu datum? Ada data, ada datum. Datum itu apa? Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang berupa angka, simbol, atau bahasa atau sifat. Sebelumnya kalian telah mempelajari tentang yang namanya data di kelas 7, ya kan? Berbagai cara pengumpulan data dari wawancara, angket, observasi. Yang pertama, cara pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Wawancara apa? Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dari seorang narasumber. Itu namanya wawancara. Biasanya face to face kalau wawancara itu, tatap muka. Kemudian angket, cara pengumpulan data angket itu berupa angket seperti yang kalian lakukan. Semisal kalian pas jadi siswa baru, kalian disebar angket kan untuk memilih eskul yang kalian sukai. Itu namanya angket. Kemudian nanti dikumpulkan datanya, kemudian nanti didata. Nanti kalian bisa milih eskul apa yang kalian sukai. Itu namanya angket. Kemudian observasi. Observasi itu mendatangi langsung tempat yang akan diteliti. Kemudian data juga ada 2 jenis, data primer dan data sekunder. Data primer, masih ingat nggak? Data yang diambil dari narasumbernya langsung, bukan dari orang lain, dari narasumbernya langsung. Dan kalau data sekunder yaitu data yang tidak diambil dari narasumbernya langsung. Jadi misalnya data primer itu kan diambil dari narasumbernya langsung. Kemudian data sekunder itu misalnya narasumbernya itu berbicara dengan orang lain gitu. Kemudian orang lain ini menyampaikan lagi ke peneliti tersebut. Misalnya kamu meneliti nih, tapi kamu tidak langsung ke narasumbernya, jadi ada perantaranya gitu, ada juru bicaranya, misalnya kayak presiden itu, misalnya presiden jadi narasumbernya. Nah, kamu tidak bisa langsung mewawancarai beliau, tapi kamu biasanya mewawancari juru bicaranya lah, itu namanya data sekunder gitu, paham ya? Dan dari data ini akan dianalisis.
Kemudian yang tadi, bentar, balik lagi. Kemudian dari tadi ada wawancara, ada angket, ada observasi ya, ada data sekunder, data primer, itu kemudian dikumpulkan. Itu namanya datum. Data mentah, itu mentahnya, misalnya dari wawancara, kemudian dianalisis, akhirnya terbentuklah suatu data. Paham ya? Datum. Datum itu berarti sebelum data. Kumpulan dari datum itu semuanya, misalnya kumpulan informasi, misalnya datumnya itu berupa informasi angket, wawancara, dan lain, dikumpulkan jadi satu, kemudian menjadi sebuah data. Jadi datum itu bagian dari data. Bisa dipahami ya? Kemudian saya ambil contoh menganalisis data, contoh soalnya. Diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai tahun 2004. Selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah, kita lihat di diagramnya. Kita lihat diagramnya, di situ ada tahun, yang bawah tahun ya, sumbu X. Sumbu X itu 2010, 2012, 2013, 2014. Kemudian sumbu Y-nya itu mulai dari 0, kemudian langsung ke rate-nya 100, 150, 200, 150, 300. Nah, di sini kita lihat sumbu X-nya 2010, 2012, 2013, 2014 itu merupakan tahunnya. Kemudian yang 100, 150, 200, 250, 300 itu merupakan hasil produksi padi. Kita lihat yang ditanyakan, selisih produksi padi pada 2 tahun terakhir. Selisih padi pada 2 tahun terakhir, berarti antara 2014 dan 2012. 2 tahun terakhir kan? 2014 dengan 2014 dengan 2013 dengan 2014, karena 2 tahun terakhir, yaitu yang paling terakhir di situ ada 2010, 2012, 2013 dan 2014. Maka 2 tahun terakhir yaitu 2013 dan 2014. Kita cari selisihnya. 2013 itu menghasilkan berapa ton padinya? Ada 200 ton. 200 ton padi. Kemudian 2014 itu menghasilkan 300 ton padi. Jadi selisihnya adalah 100 ton. Jadi kan 300 dikurangi 200. Jadi selisihnya adalah 200 ton. Ya, ini pembahasannya hasil produksi untuk 2 tahun terakhir, yaitu hasil produksi tahun 2013 dan 2014 berdasarkan diagram batang yang diberikan pada soal. Hasil produksi pada tahun 2013 dan 2014 itu berturut-turut. Pada 2013 itu 200 ton, dan 2014 itu 300 ton. Jadi selisihnya itu 300 dikurangi 200, yaitu adalah 100 ton. Jawabannya adalah C, 100 ton. Paham ya? Kemudian kita langsung ke contoh soal aja ya. Contoh soal yang pertama yaitu misalnya Peak Air SMP 252 akan melakukan penelitian tentang kenakalan remaja di Serang misalnya. Populasinya adalah A. Seluruh pelajar di Serang, B. Seluruh siswa SMP di Serang, C. Seluruh siswa nakal di Serang, D. Seluruh remaja di Serang. Kemudian kita lihat konteksnya, kenakalan remaja. Berarti yang menjadi objek penelitian adalah remaja. Nanti kalian cari kata-kata yang ada kata-kata remaja. Untuk yang A, seluruh pelajar. Ya, remaja itu belum tentu pelajar ya. Ada juga yang misalnya putus sekolah, ada yang belum tentu pelajar juga. Kalau remaja itu luas artinya. Kemudian yang B, udah salah ya yang A gitu. Kemudian yang B, seluruh siswa SMP di Serang.
Ya, seluruh siswa SMP di Serang memang remaja, tapi di sini konteksnya remaja itu bukan cuma siswa SMP di Serang. Kemudian yang C, seluruh siswa nakal di Serang. Karena di sini kenakalan remaja di Serang. Kan belum diteliti, kan baru mau diteliti, belum tahu siswa nakalnya yang mana. Ya enggak? Jadi seluruh siswa, di sini kan yang diteliti bukan siswa, tapi remaja. Seluruh remaja yang ada di kota Serang. Jadi yang betul adalah yang D, seluruh remaja di Serang, baik itu pelajar, siswa SMP, siswa nakal, anak jalanan, semuanya pokoknya yang berkarakter remaja. Paham? Kemudian yang soal nomor 2, sebuah LSM akan melakukan program rehabilitasi anak jalanan di kota Cilegon. Populasinya adalah, nah ini penelitian tentang program rehabilitasi anak jalanan. Subjeknya apa di sini? Subjeknya adalah anak jalanan. Subjeknya adalah anak jalanan, jadi populasinya sudah pasti anak-anak jalanan populasinya. Coba kita lihat lagi yang A. Seluruh anak yatim piatu di kota Cilegon. Seluruh anak yatim piatu di kota Cilegon belum tentu anak jalanan. Anak jalanan itu deskripsinya berarti anak yang tinggal di jalanan, tidak punya rumah, sehari-hari ada di jalan, itu anak jalanan. Karena anak yatim piatu seperti yang ada di sekolah kalian juga ada anak yatim piatu, tapi bukan anak jalanan. Tidak semua anak yatim piatu itu anak jalanan. Jadi yang A bukan ya. Kemudian B, seluruh anak tunawisma pekerja di kota Cilegon. Seluruh anak tunawisma pekerja di kota Cilegon misalnya. Tunawisma. Nah, tunawisma berarti orang yang tidak punya rumah. Berarti tinggalnya di mana? Di jalan. Seluruh anak tunawisma. Berarti benar ya tentang anak jalanan. Berarti kemungkinan yang B. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C. Seluruh anak putus sekolah di kota Cilegon. Seluruh anak putus sekolah. Anak putus sekolah belum tentu dia anak jalanan. Bisa saja dia bekerja, ya enggak? Tapi bukan anak jalanan. Biasanya karakter anak jalanan itu hidupnya di jalan. Dia tidak punya rumah, tidurnya di emperan toko gitu. Itu namanya anak jalanan. Tapi yang masih punya rumah, yang masih punya segalanya, maksudnya tinggal di rumah gitu, tidak tinggal di jalan, meskipun kerjanya di jalan tapi masih tinggal di rumah, masih ada rumah lah misalnya, di jalan hanya buat pekerjaan dia aja, bukan berarti dia tinggal di jalanan gitu. Jadi anak putus sekolah itu belum tentu anak jalanan. Kemudian yang D, seluruh anak penghuni panti asuhan. Nah, kalau seluruh anak penghuni panti asuhan, sudah pasti panti asuhan itu ada rumahnya kan, bukan di jalan. Jadi bukan anak jalanan. Jadi anak jalanan itu adalah yang B, seluruh anak tunawisma pekerja di kota Cilegon gitu. Kemudian yang nomor 3, soalnya untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di provinsi. Terdaftar prestasi matematika siswa SMP di beberapa sekolah di provinsi itu. Populasi dan sampel dalam penelitian masing-masing adalah A. Siswa SMP satu provinsi dan siswa SMP dari beberapa daerah. B. Siswa SMP dari beberapa sekolah dan siswa SMP satu provinsi. Kemudian yang C. Prestasi matematika dari siswa SMP satu provinsi. D. Prestasi matematika dari siswa SMP beberapa sekolah. Jadi yang di sini kita cermati adalah, coba kita lihat yang C dan D. Kita lihat soalnya lagi. Untuk mengetahui prestasi matematika siswa SMP kelas 8 di provinsi. Jadi yang menjadi subjeknya siapa? Siswa SMP.
Jadi populasi itu selalu mengacu pada subjek. Subjek itu bisa berupa orang, bisa berupa hewan, ya, bisa berupa benda juga. Kalau prestasi matematika itu kan kata sifat ya, berarti bukan merupakan subjek. Jadi di sini objeknya adalah siswa, bukan prestasinya. Jadi yang C sama D sudah pasti salah ya. Kita lihat A dan B. Populasinya. Jadi populasinya itu dari soal ini adalah siswa SMP kelas 8 di provinsi. Di satu provinsi. Siswa SMP di satu provinsi. Di satu provinsi itu. Misalnya Provinsi Banten. Ya, seluruh siswa SMP di Provinsi Banten. Kemudian sampelnya siapa? Sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa sekolah di Provinsi Banten, misalnya seperti itu. Kalau yang A, coba siswa SMP di satu provinsi dan siswa SMP dari beberapa daerah. Nah, populasinya di sini siswa satu provinsi, betul. Dan sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa daerah. Ya, yang A itu betul ya. Kalau yang B, populasinya siswa SMP dari beberapa sekolah. Ada kata-kata beberapa, oh berarti bukan, sudah pasti itu sampel. Dan siswa SMP satu provinsi ini kebalik dari A. Yang betul jawabannya yang A, yaitu populasinya siswa SMP di satu provinsi dan sampelnya adalah siswa SMP dari beberapa daerah di provinsi tersebut. Kemudian, ini soal yang keempat ya, itu salah ketik. Di soal yang keempat, misalnya ada soal di antara sampel-sampel berikut, yang 1 harimau Sumatera, 2 burung kasuari Papua, dan 3 kanguru. Sampel yang baik dari populasi hewan buas yang paling langka adalah, nah di sini kita lihat populasinya. Populasi hewan buas paling langka adalah apakah harimau Sumatera atau burung kasuari Papua atau kanguru. Kita lihat di sini hewan yang termasuk hewan buas sudah pasti harimau Sumatera ya. Harimau Sumatera yang paling langka. Berarti jawabannya apa? Yang A, yang 1. Kenapa yang kasuari dan kanguru? Karena kasuari dan kanguru bukan karakter hewan buas. Ya, paham ya? Itu yang nomor 1. Ya. Ibu akhiri untuk materi kali ini. Kita berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya. Selamat belajar. Stay at home, tetap di rumah aja. Kita belajar online bersama Bu Indah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.